Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Jami'iyah Salawat Majelis Rasulullah Kota Batam di bawah pimpinan Al-Habib Hashim bin Sahab yang telah memimpin pembacaan Maulid. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan yang semestinya, yaitu tausiah Maulid Akbar yang akan disampaikan oleh Al-Habib Nobel Sensasi Pendidikan pada Fadilatul Al-Habib. Dipersilakan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, menjelang siang ini bersama-sama kita berkumpul di masjid yang mulia ini, masjid yang agung, namanya juga Masjid Agung, yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab ini merupakan sentral dari suatu negeri, merupakan tempat pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua masjid adalah agung. Dan kita saat ini berada di Masjid Agung Kota Batam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita di dalam perkumpulan ini. Dan kita berkumpul bersama orang-orang yang memotori dan berkhidmat kepada masjid dan rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu hal yang mulia, satu hal yang luhur. Kita dipercayakan dan dipilih oleh Allah untuk khidmat di rumahnya. Kita sekarang kalau mau cari orang khidmat di rumah kita, kita pilih-pilih, kita seleksi. Maka ketika kita terpilih untuk khidmat di rumahnya presiden, oh kehormatan, presiden percaya sama saya. Maka bayangkan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanatkan rumahnya Allah, diamanatkan rumahnya Allah, diamanatkan untuk berdiri di mihrab, memimpin jamaah, menjadi imam di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dulu profesi yang sama yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan yang lebih agung daripada kemuliaan ini? Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di tempat ini bersama para imam-imam masjid, di dalam ikatan persaudaraan imam masjid di Kota Batam ini, Kepulauan Riau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah untuk kita semuanya, para ulama, para asatidzah, para kiai, para habaib selalu dalam bimbingan dari Allah Ta'ala, para pemimpin kita, para pejabat kita, tokoh masyarakat dan pimpinan pemerintahan, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Sa'adatus Safir Palestina. Nasallahu subhanahu wa ta'ala yubarik fi qudumikum insyaallah, yufarij 'ala al-muslimin fi Palestin wa fi jami' anha'i al-'alam, fi al-Syam wa fi al-Syam wa fi al-Yaman insyaallah, wa fi al-masyariq wa fi al-magharib. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah Ustaz Luqman insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah taala, Bapak Wakil Wali Kota, kemudian juga para pemimpin kita semuanya, Bapak Kiai juga semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, tahu nikmat apa yang paling besar? Ya mahsanaddin wa dunya idza ijtama'a, kata Imam Syafi'i. Alangkah indahnya ketika nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai duniawi sejalan dengan nilai keagamaan. Bukan agama ngikut dunia, enggak. Tapi ketika dunia ngikut sejalan dengan agama kita, dengan Islam ini. Alhamdulillah, saat kita memakmurkan rumah Allah, menjalankan syariat Allah, terus didukung oleh orang-orang duniawi, baik itu pemerintahan, oleh para pejabat, para pemimpin. Alhamdulillah kita tidak ada kendala di dalam melaksanakan itu semua dan didukung oleh pemerintahan. Ini satu hal yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Apalagi juga daripada peran yang mereka berikan
kemudian juga bantuan yang mereka berikan, support, dukungan yang mereka berikan kepada para imam-imam masjid, kepada para asatidzah. Alhamdulillah, saya rasa baru di Batam aja, baru di Kepri aja yang seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dicontoh ya oleh pemimpin-pemimpin di daerah-daerah yang lain, bisa mencontoh hal yang semacam ini. Mengapa? Sebab sesungguhnya masjid itu adalah sentral dari suatu negeri. Kalau masjidnya benar, insya Allah negeri semuanya benar. Rasulullah bilang di dalam hadis, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dari suatu negeri adalah masjid-masjidnya. Dan di masjid tersebut tempatnya kecintaan Allah dan menjadi tempat pandangan rahmatnya Allah. Sentral dari suatu negeri bukan monumennya, bukan pasarnya, bukan istananya, bukan juga tempat-tempat pemerintahannya, tapi sentral dari suatu negeri yang harus diprioritaskan. Apa yang paling dicintai oleh Allah dari negeri tersebut? Apakah tambangnya? Apakah istananya? Apakah monumennya? Masjidnya. Nah, makmurkan masjidnya. Dengan kita mencari muka kepada Allah Ta'ala dengan memakmurkan tempat yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, maka otomatis kemakmuran itu akan merembet kemana-mana. Semuanya akan turut makmur, akan turut menjadi baik pula manakala kita memakmurkan rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan turut andil di dalam memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang memakmurkan rumah-rumahnya Allah, yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah adalah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. yakni orang yang memakmurkan masjid, maka mereka itulah mukmin yang sejati. Dan dikasih isyarat oleh Allah Ta'ala bahwasanya meninggalnya pun juga dalam keadaan iman alias husnul khatimah. Memakmurkan, bentuk memakmurkan masjid ada beragam. Ada memakmurkan masjid, memakmurkan bangunannya, dia nyumbang untuk bangunan masjid. Ada juga memakmurkan masjid adalah dengan membangun ruh daripada masjid tersebut, keilmuannya, ketakwaannya, peribadatannya, dakwahnya, ajarannya. Begitu di dalam masjid dimakmurkan, dihidupkan di waktu-waktu salat, dijalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kumandangkan azan dengan baik, iqamah dengan baik, dia laksanakan salat dengan baik sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, perhatian dengan setiap sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendirikan salat sebagai imam. Apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan dengan sesempurna mungkin, sebab dia sebagai imam yang dipercayakan oleh Allah Ta'ala di tempat-tempat tersebut, dan ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itulah kita memakmurkan masjid, dan memakmurkan masjid dengan pengajiannya, dengan ta'limnya, dengan Al-Qur'annya, dengan salawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab salawat kepada Rasulullah juga termasuk bentuk memakmurkan masjid juga. Bagaimana tidak? Salat kita enggak terima kalau enggak salawat kepada Nabi Muhammad. Rukun salat, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tasyahud pun juga kita salam kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian juga kita berucap 2 kalimat syahadat, dan kita wajib bersalawat kepada Rasulullah. Kalau tidak, salat kita tidak sah apabila tidak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah, dan memakmurkan juga dalam masjid tersebut, di dalam kajiannya, di dalam nasihat agamanya, memberikan bimbingan kepada umat, bimbingan kepada umat yang bikin sejuk, yang bikin adem, yang menambah pengetahuan umat, yang membuat umat makin terpelajar, bukan membuat umat menjadi makin barbar. Ya, masjid membuat umat, memberikan bimbingan, membuat umat menjadi semakin terpelajar, cendekiawan, terpelajar, mencerdaskan umat, membuat mereka menjadi orang yang berpendidikan, sehingga keluar dari masjid orang-orang terpelajar, cendekiawan, berpendidikan, bukan preman yang keluar dari masjid. Ya, kalau preman sekolahnya bukan di masjid, ngajinya bukan di masjid.
Kalau dia ngajinya di masjid, nah akan melahirkan orang-orang yang terpelajar, orang-orang cendekiawan, yang santun, yang berakhlak, yang saling mencinta satu sama lain, begitu saling mengasihi satu sama lain. Nah itu tuntunan masjid, ajaran masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya pada pagi hari ini di dalam acara pelantikan ini, beliau adalah orang yang kebanyakan waktunya habis di masjid. Habis di masjid dan habis untuk membina umat dan habis untuk perjuangan di dalam dakwah beliau. Dan jihad adalah bagian kecil dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad enggak ada hadis yang meriwayatkan kalau Rasulullah salat fardu sendirian. Maknanya Nabi Muhammad enggak pernah salat fardu sendirian. Salatnya selalu berjamaah. Nah kita pun juga salatnya harus selalu berjamaah. Itu man wadhab man lazam ala salatil jamaah faqad mala al arda wa faqad mala al barra wal bahra khairan wa thawab wal ajr. Barang siapa yang melazimkan salat berjamaah, maka dia memenuhi daratan dan lautan dengan pahala dan dengan kebaikan. Wujudkan andil kita kepada masyarakat, kepada dunia, walaupun andil tersebut minimal dengan kita melaksanakan salat jamaah, memakmurkan masjid. Kita ingin memakmurkan Masjidil Aqsa kembali ke tangan kita, ke tangan kaum muslimin. Itu harapan kita. Dan mulailah langkah tersebut dengan kita memakmurkan masjid di rumah kita, memakmurkan masjid di kampung kita. Dengan memakmurkan masjid di wilayah kita, mau memakmurkan Masjidil Aqsa, tapi masjid sebelah rumah terbengkalai. Kita enggak sholat jamaah di situ, kita enggak sholat subuh di situ. Padahal disebutkan bahwasanya la sholata li jar masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang rumahnya bersebelahan dengan masjid kecuali di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sakit pun juga masih sholat di dalam masjid, kecuali di saat sakit keras beliau menjelang wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat di masjid pernah tuh sehabis perang sampai enggak bisa berdiri. Sholat maghribnya dalam kondisi duduk sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah enakan isya, baru sholat isyanya dalam keadaan kondisi berdiri sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan sholat berjamaah. Terus Nabi Muhammad salatnya indah. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasat, mu'tadil, sedang, enggak kepanjangan dan tidak juga kependekan. Salatnya indah. Itu sahabat bilang, saya hadir salat Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah dalam salat Isya membaca surat Wat-Tini Waz-Zaitun. Membaca surat Wat-Tin Waz-Zaitun. Maka saya tidak pernah mendengar saut ahsan min sauti Rasulillah. Enggak ada suara yang lebih indah, yang lebih merdu daripada suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu membaca surat At-Tin Waz-Zaitun yang demikian indah dan demikian menarik hati dan jiwa, menyentuh sampai ke ruh, sampai ke hati, sampai ke jiwa. Bacaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan aja orang masuk Islam gara-gara mendengar bacaan Quran Nabi Muhammad yang dilantunkan saat Nabi Muhammad sholat. Ada namanya satu orang yang bernama Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal ini kepala sukunya kaum musyrikin memerangi Nabi Muhammad, banyak membunuh para sahabat. Sekali di dalam suatu pertempuran bersama para sahabat, Thumamah tertangkap dan ditawan. Sahabat enggak tahu kalau ini kepala suku. Begitu dibawa ke Madinah ke hadapan Rasulullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam terkejut dan berkata, "Ta'rifun? Siapa yang kalian man ta'surun? Kalian tahu siapa yang kalian tawan ini?" Dia bilang, "Kita enggak tahu ya Rasulullah." Taunya orang musyrik yang memerangi kita. Bilang, "Kalian menawan Sayyid Bani Hanif, pemimpin dari suku Bani Hanif yang bernama Thumamah bin Uthal, pemimpin mereka." Terkejut sahabat, dipanggil Thumamah, "Sini. Tuslim, engkau tertarik mau masuk agama Islam?" Ditawarkan oleh Nabi. Sebab Islam enggak ada pemaksaan. Dakwah, penawaran, iya. Kita memberikan penawaran, tapi memaksa itu bukan tugas kita. Kita enggak berhak untuk memaksa. "Tuslim, engkau ingin masuk ke dalam agama Islam?"
Maka berkata Thumamah, dia berkata, ya Muhammad, in taqtulni taqtul zadam, wa in tamnun tamnun al syakir. Kalau engkau membunuhku, engkau membunuh orang juga yang pernah membunuh banyak dari kelompokmu. Tapi kalau engkau bebaskan aku, engkau membebaskan orang yang pandai berterima kasih. Maka Rasul SAW memandang, tunggu dulu, tahan dulu di sini, biarin di masjid, ditahan di dalam masjid. Orang musyrik Thumamah bin Uthal ditawan di masjid, ditaruh di masjid situ, enggak boleh keluar dari masjid, diikat. Itu dia di masjid melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di situ, melihat para sahabat duduk di hadapan Rasulullah dengan adab. Itu sahabat kalau duduk di hadapan Rasulullah enggak berani ngangkat kepala, mereka menundukkan kepala di hadapan Nabi Muhammad. Tidak bising, tenang, hening di hadapan Rasulullah. Itu ka'annama ala ru'usihim thair. Itu sahabat kalau duduk di hadapan Rasulullah seolah-olah di kepala mereka itu ada burung. Artinya kalau burung lewat di atas kepala mereka bakal menyangkanya ini batang kayu. Enggak bergerak, hening, enggak ada yang berani memandang, menatap langsung kepada Rasulullah. Sayyidina Amr bin al-As, beliau bilang, lau gila li sifli wajah Rasulullah, kalau ada orang yang nanya kepada saya seperti apa wajah Rasulullah, saya enggak bakal mampu mensifatkannya. Kenapa? Saking saya tuh enggak berani ngelihat wajah Rasulullah yang penuh wibawa, tidak berani menatap langsung wajah Nabi Muhammad yang penuh wibawa, takut bertatapan mata langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi majlis itu biasanya tuh yang berani bertatap muka langsung dan dialog langsung dengan Rasulullah hanya pembesar-pembesar sahabat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Yang lain lebih banyak diam, menyimak dan mendengarkan Rasulullah, menunduk. Terus di dalam hadis disifatkan wajah Nabi Muhammad, sahabat mensifatkan wajah Nabi Muhammad. Itu sahabat-sahabat yang mensifatkan wajah Rasulullah bukan sahabat yang senior, tapi sahabat yang kebanyakan di antara mereka masih anak muda, masih kanak-kanak, sehingga mereka berani menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena usia muda mereka. Adapun yang usianya udah agak tua, enggak berani menatap langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua hadis yang menyebutkan akan sifat wajahnya Rasulullah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang junior, yang masih kecil, yang masih kanak-kanak. Mereka yang menceritakan wajah Nabi seperti ini, wajah Nabi seperti ini, diceritakan oleh mereka. Dan Thumamah bin Uthal melihat adabnya para sahabat terhadap Rasulullah, khusyuknya mereka di dalam masjid. Kemudian juga penantian mereka ketika menunggu Rasulullah untuk sholat. Begitu Rasulullah sholat, ya, mendengar bacaan Quran dari Nabi Muhammad, tertarik hatinya, tertarik, jatuh cinta mendengar kajiannya Nabi Muhammad yang santun dan berakhlak. Hari kedua dipanggil Thumamah mau masuk Islam, maka dia tetap mengucapkan ucapan yang sama. Hari ketiga dipanggil mau masuk Islam, tetap dia menolak. Nabi bilang, ya sudah cukup. Periode untuk mengajak selesai, bebas, lepaskan. Ini pimpinan, panglima perang, kepala suku dari orang yang memerangi kita. Nabi bilang, bebaskan. Islam gak maksain dia, bebaskan. Dibebaskan Thumamah bin Uthal. Begitu dibebaskan bukan pulang ke kampungnya. Begitu dibebaskan dia tanya, mana di sini saya tempat untuk mandi, tempat air di mana? Ditunjukkan di sana. Dia bersih-bersih, dia mandi, kemudian balik lagi ke masjid. Mau apa? Bilang, ya Muhammad, ulurkan tanganmu, saya mau masuk Islam. Biar orang tahu saya masuk Islamnya bukan di bawah todongan tahanan, bukan karena terpaksa. Saya masuk Islam dan saya udah bebas, saya masuk Islam sukarela karena saya suka. Dari hari pertama udah tertarik masuk ke dalam agama Islam. Nah, terus lihat, guru kami bilang kebanyakan para sahabat sebelum iman masuk ke dalam hati mereka, mahabbah dan cinta dulu yang masuk ke dalam hati. Terlebih dahulu mencinta baru beriman. Banyak di antara para sahabat demikian. Sebab iman dan mahabbah sesuatu yang gak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga Thumamah begitu masuk Islam, langsung dia membuat statement, 3 statement. Dia bilang, ya Muhammad, ya Rasulullah, ma kana ala wajhil ard wajh abghad ilayya min wajhik wa qad asbaha wajhuka ahabbul wujuh ilai. Ya Rasulullah, di muka bumi enggak ada wajah, enggak ada muka yang paling saya benci melebihi wajahmu tadinya. Tapi sekarang begitu masuk ke Islam, wajahmu menjadi wajah yang paling saya cintai.
Ya Rasulullah, di muka bumi enggak ada kawanan yang lebih saya benci daripada sahabat-sahabatmu, kawan-kawanmu. Maka sekarang sahabatmu menjadi orang yang paling saya cintai, lebih daripada teman-teman saya dan orang kampung saya sendiri. Ya Rasulullah, kata Sumamah, dulu enggak ada kampung, enggak ada negeri yang lebih saya benci melebihi negerimu. Sekarang negerimu menjadi negeri yang paling saya cintai. Kenapa? Sebab di situ pijakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya merembet sampai ke tanah yang diinjak oleh telapak kaki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah merembet cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat dan keluarga Nabi, cinta kepada semua yang berhubungan dengan Nabi, termasuk tanah yang diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu di masjid itu kalau berbicara, kalau ceramah, kalau ngasih nasihat, Nabi bertumpu di sebuah batang kayu. Jadi ada pohon batang kayu, dibiarkan di situ, ada batang kayunya itu, untuk Nabi bersandar, bertumpu di atas batang kayu tersebut, memberi nasihat kepada sahabat. Kadang Nabi bersandar, kadang Nabi bertumpu, hingga akhirnya ada satu sahabat tukang kayu, dia berinisiatif membuatkan sebuah mimbar untuk Nabi Muhammad. Jadilah mimbar tersebut ditaruh di masjid untuk Rasulullah berkhutbah dan mengajar di atas mimbar tersebut, bertumpu di mimbar itu. Maka begitu di hari pertama Rasulullah naik ke atas mimbar dan duduk bertumpu di mimbar tersebut, tahu-tahu lagi tengah-tengah berbicara dan mengajar, terdengar suara jeritan. Siapa yang ngejerit? Jeritannya di dalam masjid, hampir-hampir membuat tembok masjid itu pecah. Enggak taunya sumber jeritan dari mana? Bukan dari manusia, dari batang pohon yang kemarinan dijadikan sebagai mimbar oleh Rasulullah. Rupanya itu batang pohon menangis. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga disebutkan di dalam banyak riwayat daripada kutubus sitt. Maka Rasulullah SAW segera menghampiri batang pohon tersebut, menenangkan sampai suaranya itu pelan-pelan dan menghilang, seperti seorang ibu menenangkan anak bayi yang nangis. Sampai selesai. Terus Rasul SAW bilang bahwasanya batang pohon ini dia menangis karena jauh dari Rasulullah SAW. Padahal jauhnya berapa? Cuma 2 meter, 3 meter, cuma 4 meter jauhnya dari Rasul SAW. Tapi terbiasa nempel dengan tubuhnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi pindah posisi yang lain, maka bersedih menangis. Al-Imam Al-Hasanul Basri itu, beliau ketika menyebutkan hadis ini, beliau menangis, berkata kepada teman-temannya, lihat bagaimana batang pohon menangis karena cinta dan rindu kepada Rasulullah, sedangkan kita kapan kita menangis dan rindu karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi berkata kepada batang pohon tersebut, apabila engkau mau, kami pindahkan engkau, ya, di perkebunan sono, di kota Madinah, di kebun, ya, sehingga engkau bakal tumbuh lagi, tumbuh menjadi sempurna, menjadi pohon sempurna. Tapi kalau engkau mau, ya tetap di sini, ya engkau tumbuh di surganya Allah Ta'ala, di istananya Nabi Muhammad di surga kelak. Maka dia memilih untuk tumbuhnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan batang pohon itu pun dicongkel, dikeluarkan dari tanah, ya, kemudian ditanam, sebab memang pohonnya sudah mati. Pohonnya itu sudah mati. Begitu Nabi menawarkan dengan mukjizatnya, kalau mau ditanam lagi di luar, pohon yang udah mati bisa tumbuh lagi, hidup lagi secara sempurna. Atau kalau tidak, ya udah hidupnya nanti di surga. Dia memilih hidupnya nanti di surga. Kemudian batang pohon itu ditanam di dalam masjid. Di tempat itu ditanam di dalam masjid, dan mimbarnya Nabi ditaruh di atas, yaitu kuburan batang pohon itu. Ditaruh di atas itu mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mimbarnya Nabi Muhammad dulu, Rasulullah tuh kalau naik mimbar, anak tangga mimbar ada 3 anak tangga. Nabi berdiri di anak tangga yang ketiga. Berdiri di situ, kadang duduk di situ. Nah itu begitu Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq naik mimbar, enggak berani berdiri di anak tangga yang ketiga, yang paling tinggi. Tapi dia turun ke anak tangga yang kedua. Bilang, kenapa enggak naik ke atas? Enggak berani. Itu atas itu tempatnya Rasulullah. Rasul biasa berdiri di situ, enggak sopan kalau saya berdiri di tempat yang sama. Dia turun di bagian bawah sedikit.
dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika wafat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab naik mimbar. Beliau yang menjadi khalifah. Ketika naik mimbar, dia nggak berani naik mimbar di anak tangga yang paling tinggi. Paling tinggi tempatnya Nabi Muhammad. Oke, bawahnya nggak berani juga. Itu tempat pijakannya Abu Bakar As-Siddiq. Dia naik mimbar di bawahnya lagi, di bawahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sahabat adalah orang yang tahu mengagungkan bekas-bekas para nabi-nabi, tahu mengagungkan bekas-bekas para wali-wali seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab. Coba kalau ditanya orang sekarang dibilang khurafat, berlebihan, mengkultuskan. Sayyidina Abu Bakar ngaji tauhidnya sama Nabi Muhammad. Udah ngaji tauhidnya sama siapa? Sayyidina Umar ngaji tauhidnya kepada Nabi Muhammad. Kalau mereka nggak kenal tauhid, terus siapa yang kenal tauhid? Masya Allah, mereka adalah orang-orang yang kenal tauhid. Wa kana Sayyidina Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, kalau di Madinah Al-Munawwarah nggak berani pakai sendal. Jalan di Madinah yang tanahnya panas, nggak berani pakai sendal, nggak berani pakai alas kaki, dan juga tidak pernah naik kendaraan di dalam kota Madinah. Ditanya kenapa? Wahai imam, dia bilang, di tempat mana saya akan pijakkan sendal saya, sepatu saya, ataupun kaki dari hewan tunggangan saya? Di tempat yang pernah dipijak oleh Nabi Muhammad, tempat yang pernah dipijak oleh telapak kakinya malaikat Jibril, yang pernah dipijak oleh kakinya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zimnya Imam Malik ke kota Madinah. Bahkan di dalam madhab Maliki, itu kota Madinah lebih agung, ya, kemuliaan kota Madinah itu lebih agung daripada Mekah, karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam madhab Maliki. Menurut Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu ardah, itu beliau kalau mau buang hajat, dia pergi keluar kota Madinah, nggak berani buang hajat di dalam kota Madinah. Ta'zim kepada tempat yang dipijak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan ada lebih dari 3.000-4.000 spot di Madinah Al-Munawwarah, tempat-tempat spot yang Rasulullah pernah sholat di situ, Rasul pernah duduk di situ, Rasul pernah berbaring di situ, Rasul pernah masuk ke tempatnya fulan dan fulan. Ada sekitar 3.000 sampai 4.000 spot di mana di situ jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Al-Haramain Syarifain dijaga oleh Allah Ta'ala, dan Masjidil Aqsa senantiasa insyaAllah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita wujudkan andil kita untuk Masjidil Aqsa, ya, adalah dengan kita memakmurkan masjid-masjid kita, makmurkan masjid-masjid kita. Nah, kita sekarang subuhnya telat terus mimpi mau memakmurkan Masjidil Aqsa. Kita enggan bersolawat kepada Nabi Muhammad terus mimpi mau memakmurkan Masjidil Aqsa. Itu yang memberikan pembebasan untuk Masjidil Aqsa dahulu, ya, setelahnya Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Itu Sayyidina Umar ibn Al-Khattab itu beliau menginspeksi pasukannya di tengah malam, dari satu tenda ke tenda yang lain, melihat keadaan pasukan seperti apa. Mengintip satu kemah, di kemah tersebut pasukan lagi sholat tahajud. Ngintip ke kemah yang lain lagi baca Al-Quran. Ngintip ke kemah yang lain lagi pada sujud. Ngintip ke kemah yang lain lagi berzikir, lagi beristighfar dengan linangan air mata. Subhanallah, sebelum subuh tuh kemah-kemah pasukan kayak begitu. Kemah-kemah pasukan yang membawa kemenangan, sehingga di zaman Sayyidina Umar kemenangan gemilang buat umat Islam, dan kemenangan terhadap Masjidil Aqsa kembali ke tangan umat Islam. Hingga akhirnya masuk ke satu kemah, hening, nggak ada suara apa-apa. Diintip, itu orang-orang pasukan di kemah tersebut semuanya lagi tidur. Maka Sayyidina Umar bilang, min hahuna nu'ta. Kita kalahnya gara-gara orang yang semacam ini. Kita kalahnya gara-gara orang yang semacam ini. Ini yang bikin kita kalah. Siapa mereka? Bukan orang yang bikin haram, enggak. Bukan orang yang enggak sholat subuh, bukan. Tapi mereka enggak tahajud. Tidak tahajud, mereka tidur. Bilang kita kalah gara-gara orang yang semacam ini, kita kalah. Apakah mereka berzina? Enggak. Apakah mereka mencaci maki? Tidak. Cuma enggak tahajud doang. Tapi kekalahan datang dari orang-orang yang semacam ini. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah, waktu pembebasan tuh
di salah satu negeri di Mesir sana, berkali-kali mau membobol kota gagal. Panglima minta bantuan kepada Amirul Mukminin, tambahan pasukan. Dibilang, masalah kalian bukan karena pasukan, kita nggak punya pasukan, dan nggak pernah tuh soal jumlah menjadi masalah buat kita. Tapi coba cari tahu apa masalah kalian, pasti ada sunnahnya Rasulullah yang kalian lalaikan. Maka dipanggil tokoh-tokoh sahabat yang ada di situ, coba beritahu kepada kami apa sih kekurangan pasukan kita, kok kita nggak menang-menang. Maka dibilang, pasukan ini semuanya baik, bagus, cuma kurang satu. Kurangnya apa? Mereka itu melalaikan suatu sunnah, namanya sunnah siwak. Kebanyakan di antara mereka nggak punya siwak. Itu siwak sunnahnya Rasulullah, itu hampir-hampir diwajibkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya panglima tersebut bilang, pasukan hari ini nggak usah ngegempur, nggak usah perang, nggak usah mencoba untuk menerobos benteng. Sini, tugas kita hari ini cuma satu, ngapain? Cari pohon siwak, potong-potong, bagi-bagi kepada pasukan, semua harus menggunakan siwak. Pagi hari mereka semuanya bangkit, cari pohon siwak, dipotong. Itu berita ini santer ke telinganya pasukan panglima musyrikin, panglima orang-orang kafir. Maka datang ke rajanya, bilang, wahai raja, ada laporan. Kenapa? Pasukan muslimin mereka sudah depresi, mereka sudah marah. Saking marahnya mereka, pagi-pagi mereka udah nebang-nebang pohon, dan mereka mengasah gigi mereka. Bukan lagi mau membunuh kita dengan pedang, tetapi mereka mau memakan kita, mereka asah giginya. Sehingga hal ini menimbulkan rasa takut, ru'ub, rasa takut. Nabi bilang, nusirtu birru'bi, aku ditolong oleh Allah Ta'ala dengan rasa takut yang menghantui hati para musuh. Ini semuanya ketakutan, tuh panglima-panglima musyrikin, raja-rajanya ketakutan. Akhirnya sudahlah, lebih baik kita menyerah secara sukarela. Mereka acungkan bendera putih, ayo dah kita menyerah, ini kunci kota, kita menyerah, masuk tanpa perlawanan, masuk menang dengan apa? Dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo menangkan, rebut kembali dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Itu. Dan yang kedua, dimenangkan, direbut Masjidil Aqsa, tahu oleh siapa? Oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi diriwayatkan adalah seseorang yang terobsesi dengan Kutubil Ghazaliyah, terobsesi cinta dan perhatian dengan kitab Ihya Ulumuddin. Tuh, cinta dengan kitab Ihya Ulumuddin, membacanya, mengkajinya, mengamalkannya. Demikian disebutkan di dalam sejarah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu orang yang enggak demen sama kitabnya Ghazali, hobinya mengkafirkan, mensyirikkan. Jangan harap kemenangan datang dari tangan mereka. Yang ada kerusuhan dari tangan mereka, teror dari tangan mereka. Begitu. Yang suka ngebom sana sini, nah itu dia. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, itu disebutkan Salahuddin Al-Ayyubi terobsesi dengan kitab-kitabnya Ghazali. Sekali itu dia lagi duduk bersama kawan-kawannya, ada satu cerita lucu, semua tertawa. Kecuali dia tetap enggak tertawa. Dia bilang, kenapa kamu enggak ketawa? Bilang, bagaimana saya bisa tertawa sedangkan Masjidil Aqsa diinjak-injak oleh orang-orang musyrikin yang menodainya, oleh para penjajah. Subhanallah. Dalam khusyuknya, dalam ibadatnya, dalam linangan air matanya, dalam istighfarnya, dalam doanya, dalam menempuh jalan tasawufnya, hingga ketika beliau memimpin pasukan itu, beliau minta bantuan kepada para kaum solihin. Apa? Dia tulis surat kepada para orang-orang soleh, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin kerajaan, minta bantuan kepada mereka. Bukan minta bantuan pasukan, bukan minta bantuan persenjataan. Beliau minta kepada mereka, tolong minta kepada umat kalian, ya, imam-imam masjid kalian, ya, untuk membaca kitab Sahihil Bukhari, ya, tawassul dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW agar Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam yang berjuang di Masjidil Aqsa. Kemudian pasukan beliau pun juga baca, dan bahkan beliau itulah orang yang mempopulerkan pembacaan Maulid Nabi Muhammad. Dikumpulkan pasukan, kita nggak usah cerita, bawa kisah, berita tentang orang-orang kafir, musyrikin, Nasrani, Yahudi, jangan cerita itu. Tapi kita bawa yang kita viralkan di tengah-tengah pasukan, sebutan Nabi Muhammad.
Sehingga diviralkan di tengah-tengah pasukan bagaimana sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, jihadnya Nabi, kisah kelahirannya Nabi. Itu yang diviralkan hingga dikenal tuh dalam sejarah beliau orang yang punya andil di dalam mempopulerkan kisah maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga dengan berkat itu Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada umat Islam. Dan di pasukan beliau nggak ada orang yang tukang membid'ahkan, nggak ada orang yang tukang mensyirikkan. Subhanallah. Sama seperti pasukannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dikirim untuk ke Yamamah memerangi Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Itu tahu nggak apa slogan pasukan? Slogan pasukan bukan caci maki kepada nabi palsu, enggak. Tapi slogan pasukan yang menjadi yel-yel pasukan sahabat tahu apa? Wa Muhammadah, wa Muhammadah. Panggilan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat, tapi mereka bertawassul, memanggil, menyebut nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, diagungkan nama Nabi Muhammad hingga mereka meraih kemenangan dengan berkat itu. Nah, kita sekarang udah cukuplah berita-berita hal lain, berita-berita yang nggak ada gunanya yang berkumandang di rumah kita. Bawakan berita tentang Rasulullah di dalam rumah kita. Begitu, bawakan berita tentang Nabi Muhammad di tengah anak-anak kita. Bagaimana, siapa nama anak-anaknya Nabi, sifatnya Nabi, perangainya Nabi. Begitu. Jangan bawa berita yang kagak enak, bawa berita yang enak, bawa berita yang bagus, bawa berita yang indah. Itu bentuk pembelaan kita kepada syariat dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masjid yang kita diamanatkan, masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan masjid sebagai tempat buat dagang. Mau dagang ya pergi keluar masjid sana. Di halaman masjid di luar silakan, tapi bagian dalam masjid itu bukan tempat dagang. Itu pertama. Itu Nabi bilang dalam hadis, kalau engkau melihat orang yabi'u fil masjid, dagang jualan di masjid, maka katakan kepada dia, la arbahallah tijaratak, semoga daganganmu enggak laku. Terus kenapa? Sebab dagangannya bawa sial. Kenapa bawa sial? Membuat engkau menodai kehormatan masjid, enggak tahu tempat. Kemudian kalau engkau melihat ada orang mengumumkan barang hilang di dalam masjid, di tempat sholatnya di dalam masjid, mengumumkan pergi keluar di pintu di luar sana, bukan di dalam. Kalau ada orang ngumumin barang hilang di dalam masjid, maka katakan kepada dia, la raddallah dalatak. Rasul ngajarin, semoga barangmu yang hilang biar enggak ketemu. Kenapa? Tuh barang bawa sial, membuat engkau menodai daripada kemuliaan dan kehormatan masjid. Sebab al-masajid la tubna lidzalik, kata Nabi Muhammad. Masjid enggak dibangun buat begituan. Nah, begitu juga masjid enggak dibangun buat kampanye. Masjid nggak dibangun buat kampanye, buat mempopulerkan partai tertentu, calon tertentu. Siapa aja mau masuk masjid, ahlan wa sahlan, silahkan. Tapi kalau mau kampanye di masjid, kampanye bukan tempatnya di masjid. Silahkan mau kampanye. Oh, saya punya agenda ini buat kebaikan buat umat, silahkan. Tapi bukan di masjid. Letaknya kampanye bukan di masjid, dagang bukan di masjid. Sebagaimana buang air juga bukan di dalam masjid, ada tempatnya. Ada tempatnya. Masjid tempatnya sholat, tempatnya Al-Quran, tempatnya ilmu, tempatnya zikir, tempatnya sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok sholawat di masjid? Iya, boleh memuji Nabi Muhammad di dalam masjid, boleh. Sebab dulu tuh Rasulullah tuh sampai naruh mimbar di dalam masjid buat Hasan bin Thabit, seorang penyair, menyampaikan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pujian Hasan bin Thabit yang dilantunkan untuk Rasulullah adalah gara'na fid duha wa la sawfa yu'ti fasara qulubana dzakal 'ata'u wa hasyak ya Rasulullah tarda wa minna man yu'adzabu aw yusa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u wa ajmalu minka lam taradattu 'aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih indah dari engkau enggak pernah dilihat oleh mata, yang lebih tampan dari engkau enggak pernah dilahirkan oleh seorang ibu pun juga di alam semesta ini. Engkau diciptakan tanpa aib, tanpa cacat, seolah-olah engkau ketika dalam kandungan ibumu udah order mau diciptakan matanya seperti apa, rambutnya seperti apa. Saking sempurna fisiknya Rasulullah dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan banyak pujian yang dilantunkan oleh para sahabat, baik oleh An-Nabighah, oleh Abbas bin Abdul Muttalib, begitu juga oleh Hasan bin Thabit, oleh Ka'ab bin Zuhair dalam qasidah Banat Su'ad. Isinya pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang kalau kita ke Masjidin Nabawi, di Masjidin Nabawi itu ada sebuah syair pujian untuk Nabi Muhammad yang masih terpampang jelas ketika kita ziarah kepada Rasulullah. Di dalam masjid itu tertulis bahwa nabiyyun azimun khulguhul khulugul ladzi lahu 'azzama rahman fi sayyidil kutubi. Tertulis sampai sekarang, nabi yang agung, akhlaknya diagungkan oleh Rahman di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, ayo kita makmurkan masjid. Semua memakmurkan, dari imam-imamnya, para muazzininnya juga, kemudian juga para jamaah salatnya, jamaah pengajiannya. Masjid jangan dijadikan tempat mengkafirkan orang, jangan dijadikan tempat mensyirikkan orang, jangan dijadikan tempat membid'ahkan orang. Kenapa? Sebab membid'ahkan orang lain itu adalah bid'ah. Hah? Iya, membid'ahkan orang adalah bid'ah. Nabi Muhammad enggak pernah membid'ahkan muslim. Coba mana hadis yang menyebutkan Nabi membid'ahkan seorang muslim? Hei, kamu bid'ah. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada hadis yang menyebutkan Nabi mensyirikkan orang Islam. Kamu syirik. Tidak ada. Mengkafirkan orang, mensyirikkan orang haram, membid'ahkan orang hukumnya haram dan merupakan hal yang bid'ah. Mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan. Begitu juga sebagaimana mencaci maki orang lain, itu juga hukumnya haram, dilarang oleh Rasulullah. Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun wa la'nuhu kagatlihi. Dalam hadis sahih, mencaci muslim lain itu adalah perbuatan fasik, kefasikan. Wa qitaluhu kufur, memerangi, menghalalkan darahnya adalah kufur. Dan melaknat muslim itu sama seperti membunuh, melakukan pembunuhan terhadap muslim tersebut. Dan membid'ahkan lebih jahat daripada mencaci. Mensyirikkan, mengkafirkan lebih jahat daripada membid'ahkan. Dan itu bukan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya yang keluar dari masjid kita mempersatukan, bukan memecah belah. Mengislamkan, bukan mengkafirkan. Wali Songo, ya, mereka datang ke bumi Nusantara ini mengislamkan orang, bukan ngafirkan orang. Mentauhidkan, bukan mensyirikkan. Mensunahkan, bukan membid'ahkan. Makanya alhamdulillah, untung yang datang duluan ke bumi Indonesia ini para wali songo dan para pendahulunya, sehingga orang-orang pada masuk Islam. Tapi kalau yang masuk kayak ustadz-ustadz zaman sekarang yang hobinya membid'ahkan, mensyirikkan, nggak ada yang mau masuk Islam. Nggak ada yang mau masuk Islam. Nah, itu ada satu sahabat kita, Al-Habib Ali Al-Juhri, itu beliau bilang bahwasanya, saya kalau ngelihat orang yang dakwahnya mencaci, memaki, kasar, membid'ahkan, mensyirikkan, saya bersyukur, alhamdulillah. Loh kenapa? Ya saya syukur, alhamdulillah. Kenapa? Saya kenal Islam bukan dari dia. Kalau saya kenal Islam dari dia, nggak tertarik orang masuk Islam. Begitu. Tapi kita kenal Islam dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Tahu kan ahli sunnah? Apa sunnahnya Rasul? Ngislamkan, bukan ngafirkan. Sunnahkan, bukan membid'ahkan. Tauhidkan, bukan mensyirikkan. Mempersatukan, bukan memecah belah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala persatukan kita. Alhamdulillah, kegiatan yang semacam ini insyaAllah bisa dicontoh di daerah-daerah yang lain. InsyaAllah para imam-imam kita menjadi para imam-imam teladan. Wakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah wakil yang baik yang mencerminkan Rasulullah, mencerminkan salatnya Nabi, mencerminkan khutbahnya Nabi, mencerminkan dakwahnya Nabi Muhammad, dan jadilah pelayan di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntung karena kita menjadi pelayannya Allah di rumahnya Allah, khidmat untuk masyarakat. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan taufik dan bimbingan. InsyaAllah IPIM makin berkah, makin maju, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini semua apa yang kita laksanakan menjadi sebab diangkatnya bala, sebab diangkatnya musibah, sebab didatangkannya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaum muslimin yang ada di barat, yang ada di timur, yang ada di Syam, yang ada di Yaman, dan juga ikhwanan yang ada di Masjidil Aqsa, yang ada di Kudus, dibantu, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masjidil Aqsa insyaAllah segera kembali ke tangan kaum muslimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala merdekakan negeri yang suci tersebut hingga menjadi negeri yang makmur, negeri yang berkah, dan negeri kita pun dijaga oleh Allah subhanahu
سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اجعلنا متحابين فيك، متعاونين على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.